Ya, kembali lagi di Indosoccer. Kali ini aku ingin membahas pertandingan dari Liga Inggris ya, yang akan bermain pada hari Senin tanggal 19 Oktober dan bermain pada pukul 02.00 dini hari ya. Itu antara Arsenal menjamu Crystal Palace ya. Dan pertandingan ini tentunya saya bahas karena saya sudah melihat datanya. Kedua tim ini cukup menarik untuk saya preview dan prediksi skornya ya, karena memang banyak pertandingan Liga Inggris lainnya yang sangat seru, big match gitu ya, tapi dari datanya memang susah untuk saya mempreview bahkan memprediksi skornya, karena memang susah lah intinya. Dari data itu saya susah mempelajari. Tapi kalau saya sudah pelajari, itu memang pertandingan antara Arsenal ya melawan Crystal Palace itu datanya sedikit mudah dipahami dan kemungkinan mudah diprediksi ya. Tapi bagaimana kesimpulannya? Saya bisa bilang mudah diprediksi ya. Ini saya akan bacakan datanya semuanya di video ini. Jadi kalian jangan skip video ini, karena bagaimanapun juga kalau kalian pengen melihat hasil skornya berapa sesuai kesimpulan ini, ya kalian juga harus tahu dulu alasannya kenapa gitu ya. Jangan langsung di skip hingga akhir video ini ya, jangan. Jadi kalian harus nonton dari awal hingga akhir, karena saya ingin memberikan kalian informasi-informasi yang kemungkinan kalian belum tahu ya. Jadi saya bisa menambahkan ini kepada kalian ya. Oke, Arsenal akan bermain di kandang ya. Ini cukup luar biasa sendiri. Arsenal cukup luar biasa maksud saya, karena di match terakhir kalau kita lihat datanya Arsenal, tadi saya baca lumayan bagus ya. Udah mulai naik Arsenal ini ya. Tapi bagaimana, kita lebih dalamnya kita bacakan dulu untuk klasemen dan poinnya bagaimana. Arsenal sekarang ada di peringkat ke-11 dan akan kedatangan Crystal Palace di peringkat ke-14. Jadi ini boleh dibilang klasemen papan tengah lah di Liga Inggris ya. Kita bahas dari Arsenalnya dulu selaku tuan rumah ya. Arsenal sudah 7 kali bermain, sudah mencetak 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 hasil kekalahan. Dari 7 pertandingan terakhir mampu mencetak 5 gol dan kemasukan 10 gol. Jadi agregatnya -5 ya, dan poinnya 10. Oke, kalau dari kesimpulan data ini ya memang boleh dibilang dari 7 pertandingan hanya mampu mencetak 5 gol ya. Arsenal minim gol ya, sangat minim gol, karena kalau di rata-rata nggak mencapai 1 untuk mencetak golnya. Bahkan masih jauh lah kalau boleh dibilang, dari 7 match hanya mencetak 5 gol, itu masih jauh. Untuk lini depannya lah boleh dibilang ya, kemungkinan lini depannya masih tumpul. Itu intinya dari data ini ya, karena 7 pertandingan hanya berhasil mencetak 5 gol. Kalau di rata-rata kan nggak mencapai 1 ya. Itu dari Arsenal untuk jumlah kemasukan golnya. Lalu kemasukannya 10. Oke, dari 7 pertandingan kemasukan 10 gol, berarti di rata-rata pasti kemasukan 1, ibaratnya seperti itu Arsenal. Walaupun memang banyak pertandingan yang clean sheet ya Arsenal ya, tapi memang dari 10 kebobolan ini saya tahu memang banyak kemasukan dari Manchester City ya. Waktu itu kalah lumayan banyak ya, saya lupa berapa, nanti kita lihat datanya. Jadi boleh dibilang di pertahanan Arsenal kalau dari data ini ya, dari 7 match memang kemasukan 10. Tapi kan saya ingin membahas lebih dalam lagi, apakah memang artinya dari 7 pertandingan Arsenal ini yang kemasukan 10 tandanya pertahanannya Arsenal sudah boleh dikatakan jelek, karena kan saya sering menyimpulkan bahwa dari 7 pertandingan kemasukan 10 berarti kan artinya kan jelek pertahanannya Arsenal ya. Tapi jangan sampai membaca klasemen ini Anda bisa menyimpulkan bahwa Arsenal pertahanannya jelek. Karena apa? Yuk kita sama-sama lihat pertandingannya Arsenal. Kenapa bisa sampai kemasukan 10? Ini dia. Oke, Arsenal ya, kalau kita bahas dulu dari 3 match terakhirnya, itu kemarin Arsenal imbang 0-0 lawan Brighton ya, di kandang Brighton. Itu imbang 0-0 tanpa gol. Lalu bertemu Tottenham Spurs di kandang sendiri, Arsenal bermain di kandang, itu menang 3-1 ya, hanya kemasukan 1 gol. Lalu lawan Burnley di kandang Burnley itu menang 0-1, clean sheet ya. Itu 3 match terakhir. Kita lihat lagi keempatnya bagaimana ya. Kita bacakan dulu, karena apa? Saya ingin memfokuskan pada lini pertahanan Arsenal.
yang sudah kemasukan 10. Lalu setelah tadi Burnley ya menang 0-1 Arsenal, lalu sebelumnya lagi menang 1-0 di kandang sendiri. Kedatangan tamu Norwich, menang 1-0, clean sheet lagi Arsenal ya. Lalu kita lihat lagi sebelumnya. Arsenal, nah ini ya, Arsenal kalah 5-0 dari Manchester City di kandang City yang tadi saya sudah simpulkan. Jadi kenapa saya nyebutkan sampai banyak match sebelumnya? Biasanya kan saya ambil 3 ya. Karena itu aku ingin memberitahu pada kalian bahwa memang Arsenal di datanya dalam 7 matchnya ya, itu sudah kemasukan 10. Ya, berarti kan tandanya luar biasa banyaknya. Tapi 10-nya ini, 5 golnya ini udah kemasukan itu setengahnya itu dari Manchester City doang. Kalah 5-0 Arsenal. Jadi boleh dibilang itu pertandingan lawan City itu sudah lumayan lama ya. Kalau boleh dibilang itu pertandingan keberapa, kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pertandingan kelima sebelum ini itu Arsenal yang kalah 5-0 dari City. Kemudian 4 match terakhirnya itu Arsenal hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan. Nah, itu yang sangat penting kita untuk review lebih dalam lagi Arsenal ini. Karena seperti ini datanya. Dalam 4 pertandingan terakhir, Arsenal hanya kemasukan 1 gol, yaitu hanya Tottenham yang bisa memasukkan 1 gol. Dan saat itulah Arsenal juga menang 3-1 lawan Spurs. Ya, jadi boleh dibilang dalam 4 match terakhir, itu pertahanan dari Arsenal sudah bagus. Itu pertahanannya. Ya, lalu lini depannya bagaimana? Oke, kita lihat lini depannya. Dalam 4 match terakhir, Arsenal hanya mampu mencetak 5 gol dalam 4 match terakhir. Ya, bahkan dalam 5 match terakhir ya mencetak 4 gol. Tapi kita ambil 4 aja ya. Soalnya yang lawan Manchester City kan kelima, kita udah hilangkan aja. Untuk masalah mencetak golnya inilah Arsenal yang masih minim banget. Ya, jadi hanya mampu mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan, ya memang boleh dirata-rata 1 gol terjadi dalam 4 pertandingan. Tapi itu kita lihat 4 pertandingan terakhir di sini ya seperti itu datanya. Ya, kalian juga bisa simpulkan sendiri bahwa lini depannya Arsenal itu sudah cukup bagus aja, standar ya, tapi belum ada power untuk menang. Karena mencetak golnya itu minim, boleh dikatakan minim lah. Walaupun memang di lini belakangnya Arsenal bagus. Maka dari itulah dari 4 match terakhir Arsenal mampu mencetak 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, dan hanya kemasukan 1 dari 4 match pertandingan ini. Kenapa? Yaitu di lini pertahanan itu nggak ada masalah Arsenal ini, tinggal lini depannya. Maka dari itu kemenangan Arsenal di 4 pertandingan terakhir, yaitu sebelah saya ini, kalian bisa lihat ya, Arsenal menangnya tipis lawan Norwich 1-0, lalu lawan Burnley menangnya juga tipis 0-1 ya. Hanya lawan Arsenal Tottenham aja menang 3-1. Lalu lawan Brighton kemarin ya 0-0 lagi. Jadi lini depannya aja sebenarnya Arsenal ini bagaimana nanti untuk pertandingan lawan Crystal Palace ya. Jadi untuk lini depannya sedikit kurang tajam aja lah intinya itu. Tapi kalau lini belakangnya udah oke dari 4 match terakhirnya Arsenal. Karena kalau kita lihat dari datanya ya tadi yang saya sudah bacakan ya. Lalu kita lihat Crystal Palace. Crystal Palace sekarang di peringkat ke-14. Dari 7 pertandingan itu mampu mencetak 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dari 7 pertandingan itu mampu mencetak 8 gol dan kemasukan 11. Jadi minus 3 agregat golnya dan poinnya 7. Oke. Dari data Crystal Palace, kalau untuk masalah mencetak golnya itu lebih diunggulkan 3 gol lah dari Arsenal ya. Jadi boleh dibilang Crystal Palace untuk masalah mencetak golnya sudah baik dalam 7 pertandingan terakhir ya. Itu sudah bagus, tapi memang ya kurang power juga karena rata-rata 1-1-1 aja ya. Tapi minimal Crystal Palace sudah punya modal untuk meraih kemenangan karena rata-rata per laga sudah pasti mencetak 1 gol. Ibaratnya gitu kalau kita rata-rata ya, kalau kita lihat dari data ini. Lalu dari 7 pertandingan sudah kemasukan 11. Nah, ini lini pertahanan dari Crystal Palace ini yang perlu dipertanyakan. Ya, karena kalau lihat dari data ini, dari 7 pertandingan terakhir kemasukan 11, ya lini belakang Crystal Palace perlu ditanyakan gitu ya. Tapi bagaimana Crystal Palace bisa sampai minus 11 ini kebobolannya? Kita lihat yuk lebih dalam lagi pertandingan-pertandingan sebelumnya Crystal Palace bagaimana. Ayo kita lihat dulu. Crystal Palace ya, kita lihat dari 3 pertandingan terakhir aja, karena saya lihat datanya juga nggak terlalu ini banget, penting banget Crystal Palace ini. Ya, dari 3 data aja sudah bisa disimpulkan. Crystal Palace sebelum melawan Arsenal ini, itu kemarin bermain di kandang ketemu Leicester imbang 2-2.
ya. Lalu di kandang sendiri bermain lawan Brighton itu imbang 1-1. Dan pertandingan yang ketiga melawan Liverpool di kandang Liverpool kalah 3-0. Nah, kesimpulannya apa? Jadi gini, Crystal Palace dalam 3 pertandingan terakhir itu hanya 2 kali imbang dan 1 kalah. Belum pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir. Dan mampu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan ya. Dan kemasukannya itu 6. Wah, ini ya. Jadi boleh disimpulkan nggak jauh beda seperti data yang 7 pertandingan terakhir tadi Crystal Palace. Di 3 pertandingan sebelumnya itu Crystal Palace ternyata juga lini belakangnya belum berubah. Masih sama-sama parahnya. Ya, karena apa? Dalam 3 match terakhir kemasukan 6 gol. Berarti per laga boleh dipastikan hampir selalu kemasukan 2 gol ibaratnya kalau di rata-rata. Ya, jadi saya simpulkan untuk lini depan Crystal Palace ini mampu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan ya. Jadi untuk lini depannya Crystal Palace oke lah. Standar aja, udah standar gitu loh. Standar. Kalau mungkin musuhnya jelek ya Crystal Palace bisa menang tipis. Tapi ini kebetulan mungkin musuhnya juga 3 match terakhir Crystal Palace ya mungkin musuhnya juga bagus-bagus semua kali ya, termasuk Liverpool juga gitu ya. Jadi ya ini Crystal Palace di lini depannya ini hanya cukup standar. Tapi bener-bener nggak ada power deh untuk mencetak kemenangan. Itu Crystal Palace ya di lini depannya. Lalu lini belakangnya itu sudah tanda tanya lah, alias buruk boleh dibilang seperti itu Crystal Palace ya. Lalu kita mulai fokus lagi untuk kedua tim ini bagaimana perbandingannya untuk kita merujuk ke prediksi skornya. Oke. Kalau kita lihat dari 3 match terakhirnya lah ya. Karena kalau dari data 7 match terakhir itu imbang. Ya, boleh disimpulkan Arsenal dan Crystal Palace ini datanya tuh imbang. Ya, tapi kalau dari 3 match terakhir ya memang Arsenal lebih layak diunggulkan. Walaupun Arsenal memang menangnya tipis. Ya, tipis-tipis gitu ya 3 match terakhir hanya menang 3-1 lawan Tottenham aja. Dan boleh dikatakan bahwa Arsenal kalau bermain di kandang itu juga cukup bagus. Kalau bermain di kandang Arsenal itu cukup bagus. Hanya terakhir kalah di kandang itu lawan Chelsea aja. Sisanya menang terus bermain di kandang. Ini plus poin buat Arsenal ya. Sedangkan Crystal Palace kita lihat kalau bermain sebagai tim tamu bagaimana? Ya ini dari datanya sangat buruk untuk bermain kalau sebagai tim tamu itu Crystal Palace ya. Jadi bagaimanapun juga, jadi pertandingan kali ini sebenarnya jujur ya kalau dari pertandingan ini itu kalau misalkan ya ini misalkan aja Arsenal dan Crystal Palace bermainnya netral ya, nggak di kandang-kandangan itu imbang. Tapi karena ini di kandang Arsenal, ya Arsenal kan diunggulkan lah karena pemain di kandang gitu ya. Padahal sesuai data ini itu imbang. Nah ini gimana cara menyimpulkannya ya? Jadi bagaimanapun juga, karena saya lihat 3 match terakhirnya Arsenal juga sangat luar biasa, ya setiap bermain di kandang. Jadi di prediksi pertama boleh dibilang Arsenal diunggulkan. Ya, kenapa diunggulkannya? Karena bermain di kandang yang pertama. Yang kedua, dalam 3 match terakhirnya Arsenal itu sudah luar biasa. Dan yang ketiga, Arsenal kalau bermain di kandang itu selalu menang. Boleh dibilang kuat di kandang, itu Arsenal. Walaupun yang kemenangannya mungkin masih tipis-tipis. Tapi intinya itulah dari data ini. Saya nggak mungkin bisa bohong ya. Karena data ini kalian juga bisa cek lah datanya Arsenal. Jadi di prediksi pertama kemungkinan Arsenal akan menang. Dan menangnya pun kemungkinan tipis. Antara 1-0 atau mungkin 2-0. Bisa clean sheet kemungkinannya bisa kalau clean sheet. Karena kita lihat dari 3 match terakhir Arsenal pertahanannya sudah bagus. Jadi kita ambil standarnya di prediksi pertama saya, jika Arsenal menang itu kemungkinan 1-0 atau mungkin 2-0. Ya, jika Crystal Palace bisa mencetak gol ya kemungkinan 2-1. Kalau dari data ini harusnya kedua tim ini itu nggak lebih dari 3 gol. Kalau dari data ini ya, tapi kalau ada kejutan ya bisa terjadi lebih dari 3 gol ya bisa ya. Tapi kalau dari data ini harusnya menangnya ya maksimal 3 gol lah kedua tim ini jumlahnya. Dan Arsenal kemungkinan diprediksi yang paling kuat ya Arsenal mungkin akan menang 1-0 atau 2-0. Jika Crystal Palace bisa mencetak gol ya 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Ya, tapi dalam prediksi pertama saya dan prediksi kedua yang 50-50 itu nggak terlalu jauh presentasinya. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, karena saya harus simpulkan lagi nanti saat saya edit. Jadi untuk hasil imbangnya yang di prediksi kedua 50-50 ini itu imbang. Kemungkinan bisa terjadi imbang, walaupun nggak terlalu jauh presentasinya dengan hasil kemenangan Arsenal. Karena saya masih menaruh harapan pertandingan ini akan berjalan imbang. Ya,
Jadi untuk hasil imbangnya kemungkinan antara 0-0 atau mungkin 1 sama. Kalau 2 sama, tandanya Crystal Palace bisa mencetak 2 gol ke gawang Arsenal, itu di luar dari data. Jadi kita pukul aja rata-rata kalau menang ini kalau imbang itu kemungkinan antara 0-0 atau 1 sama. Yang pasti di bawah 3 gol. Itu kalau dari data, ya. Jadi kalau lebih dari 3 gol ya mungkin bisa terjadi, bisa. Tapi artinya itu di luar dari prediksi data ini, itu aja, ya. Lalu di prediksi ketiga yang paling terkecil itu Crystal Palace mungkin akan bisa mencuri kemenangan ya. Kalau menang ya mungkin Crystal Palace 0-1 lah. Seperti itu. Ya. Jadi setelah saya sudah baca preview timnya masing-masing gitu ya, dan saya sudah beritahukan semuanya ke kalian, kesimpulannya Arsenal diunggulkan di prediksi pertama itu untuk menang kemungkinan antara 1-0 atau 2-0. Jika memang Crystal Palace bisa mencetak gol ya mungkin 2-1. Dan harusnya dalam data ini jumlah kedua tim ini harusnya nggak mencapai 3 gol lebih kalau dari data ini. Tapi ya kemungkinan bisa terjadi ya bisa ya. Artinya kalau bisa terjadi di luar dari yang saya bacakan ya itu berarti di luar dari prediksi data ini, dan itu kan kejutan, bisa terjadi ya. Jadi itu aja yang saya ingin berikan kepada kalian, dan ada satu informasi bahwa pertandingan ini walaupun memang Arsenal diunggulkan, tapi saya masih menaruh harapan yang nggak jauh presentasinya itu hasil imbang ya. Walaupun memang di prediksi pertama kan Arsenal menang, tapi sebenarnya nggak terlalu selisih jauh dengan hasil imbang. Jadi kesimpulannya kalian harus menonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga menonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi tim yang menang mana dan yang akan memegang kendali permainan siapa dan skornya itu kira-kira berapa. Itu lebih enak kalau kalian menonton pertandingannya secara langsung ya. Jadi itu aja yang aku mau bagikan kepada kalian, dan terima kasih sekali lagi yang sudah subscribe channel ini, dan kembali lagi nanti kita akan bahas video-video untuk Champions League ya. Saya akan buat videonya untuk Champions League ya. Thank you ya. See you.